Oke guys, gue lagi break syuting nih guys. San, ada coklat favorit gue nggak? Gue ngambil dulu dong sebelum gue live lagi guys. Nih, baju gue lihat. Ini dia coklat favorit gue, Nuts dari Bang Bang. Oke. Sumpah, ini enak banget. Bayangin ya guys, nuts dari Bang Bang ini pakai coklat Bang Bang yang super yummy dicampur kacang almond yang super crunchy. Spesial banget. Guys, kalian tahu kan, kalau kacang almond itu termasuk kacang yang termahal di dunia. Tapi nuts dari Bang Bang nggak pelit kasih kacang almond yang banyak. Best kan? Oh, lihat deh, banyak banget kacang almondnya. Enak banget guys. Salut banget gue sama yang bikin nuts dari Bang Bang. Soalnya di tiap gigitannya, nuts dari Bang Bang ini kacang almondnya ikutan. Pokoknya nuts dari Bang Bang top, the best, mantap. It's the best, top. Sen, taruh ya di meja gue kalau gue mau nambah lagi apa. Oke guys, hari ini aku mau Nagitas Corner, tapi hari ini aku sendirian. Jadi hari ini aku juga nggak bikin question box. Jadi hari ini aku bakal bacain ada cerita-cerita aja di forum-forum gitu. Jadi buat kalian semua yang juga mau cerita, sharing apa aja. Pokoknya hari ini bener-bener temanya tema bebas. Kalian mau cerita apa juga boleh di kolom komentar. Sebelumnya aku juga mau ngucapin bela sungkawa yang sebesar-besarnya buat Kang Emil dan sekeluarga Teteh Cinta atas musibah yang menimpa keluarga Kang Emil. Semoga diberikan jalan yang terbaik, diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Oke, langsung cerita yang pertama ini. Jadi ini ada cerita nih, katanya singkat cerita aku dan Pak suami lagi jalan keluar mau makan bareng. Pas udah di basement tanganku nggak digandeng sama suami, biasanya selalu digandeng. Kita naik tangga eskalator tapi nggak barengan, aku berdiri satu tangga di belakang suamiku. Selama jalan di mall aku selalu diem di belakang Pak suami sampai akhirnya aku jalan pelan-pelan dan dia semakin jauh. Dia sadar kalau aku berada jauh di belakang, tapi dia tetap nggak hiraukan aku. Bagaimana ini? Aku sebagai istri merasa tidak ada harganya. Aku langsung cari tempat duduk aja deh, aku biarin dia jalan sendirian. Ini kejadian barusan banget, sampai sekarang aku masih nunggu di tempat duduk, sedih banget. Hancur hati aku sebagai istri, kayak pengen nangis tapi gak bisa. Hah? Jadi gimana sih? Gue gak ngerti. Oh iya, permasalahannya suamiku gak mau silaturahmi sama keluarga. Aku sudah bilang kita mampirin mamaku dan adik-adikku mumpung kita lagi di sini, gak apa-apa. Walaupun 1 jam atau 2 jam juga gak apa-apa. Karena aku sudah lama gak ketemu sama orang tua dan adik-adikku. Tapi suamiku gak respon apapun. Dari situ aku diemin dia. Terus pagi tadi dia pergi belanja sendirian tanpa ngajak aku, tanpa izin dan pamitan ke aku, padahal aku ada di depan dia. Aku diemin suami aku, dia bukan baikin aku, malah semakin menjadi. Makanya terjadilah momen seperti ini, bener-bener speechless, rasanya mau nangis aja tapi nggak bisa. Nggak ngerti gue apa yang dipermasalahin. Sebenarnya sih kalau aku lihat dari cerita yang di awal-awal katanya naik eskalator tapi nggak barengan gitu. Kalau aku sih, kalau aku ya beda-beda mungkin ya orangnya, tapi kalau aku hal-hal yang kayak gitu sebenarnya kalau aku pribadi nggak pernah diambil pusing gitu. Kadang-kadang kita jalan sendiri, kadang-kadang aku ditinggal apa, tapi ya tergantung sih gitu. Mungkin kesensitifan orang beda-beda, cuman menurut aku kadang-kadang hal-hal yang simple kalau kita bikin pusing jadinya pusing. Kalau kayak masih banyak yang lebih ribet deh, coba lihat tetangga gitu atau kemana gitu, kayak sampai akhirnya aku jalan pelan-pelan dan dia semakin jauh gitu. Ya dipanggil gitu maksud gue, kayak maksudnya kan semuanya itu sebenarnya harusnya diomongin ya. Kalau mau digandeng bilang digandeng, kalau mau ditungguin ya bilang minta ditungguin gitu aja sih. Tapi kalau misalnya memang sebelumnya ada permasalahan, ini nggak tahu nih yang mana duluan nih gitu. Maksudnya permasalahan suamiku nggak mau silaturahmi sama keluarga aku, ya kayak ya kenapa nggak diomongin gitu, kenapa nggak mau silaturahminya. Maksudnya kan semuanya pasti ada alasannya. Coba di kadang-kadang kita melihat itu dari kacamata yang lain, jangan dari kacamata kita sendiri gitu sih menurut gue. Saya laki-laki umur 27 tahun sedang mencari pekerjaan, sudah menganggur 1 tahun akibat pandemi, rencana mau buka usaha. Apakah saya bisa dibilang pantas untuk mendekati perempuan? Ya pantas-pantas aja sih, siapa aja boleh gitu. Maksudnya punya kesempatan yang sama, yang penting perempuannya mungkin
harus single, nggak punya pacar atau nggak punya suami gitu. Jadi kayak ya kali aja mungkin kamu ketemu pasangan yang bisa saling ngingetin satu sama lain, bisa ngasih semangat buat lebih kerja keras lagi. Tapi hari gini juga banyak terjadi kota-kota besar, nggak kota-kota besar sih, kayak maksudnya antara perempuan dan laki-laki tetap menurut gue sih imamnya tetap harus laki-laki gitu. Kalau laki-lakinya ridho juga, misalnya pasangan yang kerja punya kesempatan yang lebih ya juga kenapa enggak gitu, tapi ya harus sama-sama ridho dan legowo gitu, karena semuanya pasti ada konsekuensi. Ya sebenarnya balik lagi maksudnya menurut gue tuh kayak gue nggak apa sih, kayak ada orang yang bilang gue udah nemenin dari nol gitu, atau kayak gitu kan suka banyak yang orang taunya udah ujungnya gini, tapi kan itu udah atas dasar mau sama mau menurut gue ya gitu. Jadi kalau gue tuh bukan nggak setuju sih, menurut gue nggak ada esensinya di saat kita tuh mempertanyakan kok dulu gitu kayaknya nggak bakal beres gitu permasalahannya kalau kita cuman berkutik. Misalnya nih kita pasangan salah satu misalnya istrinya salah gitu, terus nanti suaminya bilang ya lu tuh dulu tuh udah gue gini, kayaknya nggak ada. Kalau gue sih itu nggak masalah gitu, kayak mengungkit yang dulu mulai dari nol apa segala macam, itu kan semuanya sebenarnya udah jadi udah jadi konsekuensi masing-masing, udah jadi keputusannya masing-masing, orang mau sama mau kok gitu. Kalau urusan nemenin dari nol ya itu juga balik lagi sih, kayak kemauan orang kan beda-beda ya. Ada yang bisa terima kalau menurut gue, tapi harus dengan, kalau misalnya pun perempuannya mau, ya itu dia harus dengan kelegowoan, keridoan bahwa ya jangan diungkit-ungkit gitu kan, mau gitu. Nanti kalau udah tiba-tiba sukses terus misalnya, ya orang kan ada aja salahnya, nggak mungkin bener terus gitu. So kayak lo tuh gue udah temenin dari nol gitu, menurut gue nggak menyelesaikan masalah juga gitu. Saya perempuan 26 tahun dekat dengan laki-laki bekerja tapi gajinya habis untuk keluarganya. Dia sudah menolak tapi keluarganya terus meminta, akhirnya pernikahan kami terus tertunda. Apa yang harus saya lakukan? Keluarga saya meminta segera menikah. Ya dibicarakan baik-baik gitu kan. Kalau emang mau terus ya harus dibicarain baik-baik, maksudnya sejauh mana sih sebenarnya kamu mau sama orang ini, yakin sama orang ini gitu kan, menurut gue ya. Terus ya dibicarain baik-baik ke pihak laki-lakinya. Mungkin kalau emang serius ya harus minang dulu kan, ya kan, minang dulu ke perempuannya baru diomongin kira-kira kapan gitu. Karena menurut gue sih kalau orang udah menikah aja, kalau urusan urusan masing-masing gitu kan ya urusan masing-masing, yang penting menafkahi kan, bener nggak sih? Kayaknya ya. Ya kalau untuk urusan misalnya kayak laki-lakinya mau ngasih ke keluarganya, itu kan haknya dia sebenarnya gitu. Jadi ya mungkin bisa ditanyain ke pasangan kamu sebenarnya prioritasnya apa. Mungkin prioritasnya belum mau menikah cepat-cepat, mungkin. Apakah normal jika seorang laki-laki dewasa mendekati 3 wanita sekaligus untuk mengetahui manakah yang harus dipilih jadi istri? Apakah laki tersebut bersalah karena mempunyai rasa terhadap lebih dari satu wanita? Ada yang salah kayaknya. Wajar-wajar aja sih, maksudnya kayak menurutku perasaan nggak ada yang mungkin bisa disalahin gitu. Cuman mungkin kalau untuk berkomitmen ya memang normanya ya biasanya kan ya kita pasti terpaut apa sih bahasanya maksudnya kita pasti bersinggungan dengan ya pasti norma-norma gitu ya. Maksudnya ya kalau suka udah berkomitmen dengan satu ya wajar, tapi kan kita nggak pernah tahu, misalnya kayak kita suka sama seseorang tapi ternyata suka juga sama yang lain, tapi punya hubungan sama yang ini tapi kan mungkin sayang juga sama yang gitu kan, itu nggak bisa, ya ada aja yang kayak gitu kan. Itu yang penting tidak menyakiti satu sama lain sih menurut gue. Ya banyak terjadi sih gitu, maksudnya kan kita memilih mana yang sekiranya paling cocok gitu. Kalau untuk punya perasaan lebih sih sama lebih dari satu orang ya, ini nggak cuma sama laki-laki, menurut gue perempuan juga ada pasti yang merasakan hal yang sama, karena rasa sayang dan cinta itu kan nggak bisa di bisa di mulut bilang enggak, tapi kan di hati kan yang tahu cuma kita aja. Di usia saya yang ke-25 saya masih lajang, belum ada laki-laki yang mendekati juga. Orang-orang terdekat saya bilang nanti kalau nggak laku gimana, jujur saya merasa terpuruk, tapi saya memang tidak cantik, apa yang harus saya lakukan? Dulu gue juga pernah sih, umur 25 tahun tuh belum punya calon suami, terus dulu keluarga suka gitu, nanti ya biasa kalau orang-orang dulu kan kalau umur 25 perempuan gitu belum punya jodoh nanti gimana, kamu galak. Dulu kayak orang-orang yang dituakan itu, kamu gak laku ya gitu. Sempat drop juga, cuman menurut gue ya namanya pernikahan, hubungan satu sama lain itu kan bukan kompetisi, bukan yang harus itu bukan dari orang lain. Jadi kalau misalnya memang belum ada yang cocok dan belum ada yang kayaknya sekiranya
berkenan di hati, ya kenapa enggak. Dan dia bilang kan apa yang harus saya lakukan. Ya menurut gue hari gini enggak cuman laki-laki aja sih yang pendekatan, nih perempuan juga. Kalau misalnya mungkin kamu suka sama seseorang, kenapa enggak mencoba untuk mendekatkan diri gitu, selama dengan batasan-batasan yang batasan-batasan yang memang seharusnya gitu. Bagaimana cara menyikapi seseorang laki-laki yang menyukai saya tapi saya tidak punya perasaan apa-apa dan saya sudah menegaskan bahwa saya tidak tertarik, tapi di saat hari ulang tahun dia memberikan saya kado dan ingin bertemu. Ya kalau nggak suka ya nggak suka, jangan kalau nggak suka tapi dikasih kado mau ketemu ya ketemu gitu kan, kecuali memang ada itikat dari hati kamu. Menurut gue ya kalau misalnya memang ada itikat baik gitu, kayaknya mau mencoba, ya ya ngomong baik-baik, mungkin bisa bilang kayak sebenarnya gue nggak ada perasaan tapi gue mau kok mencoba gitu ya, kenapa nggak kita fair-fairan aja, maksudnya kayak diomongin gitu semuanya, jangan cuman ibaratnya ya karena gue mau dikasih kado nih ya udah deh gue mau ketemu gitu kan. Ya nggak gitu juga ya, shy. Manakah yang lebih baik, kembali tinggal bersama mertua tapi membatin, atau tetap mengontrak tapi ekonomi pas-pasan? Mana yang lebih baik tuh ya nggak bisa gue yang jawab sih sebenarnya. Mana yang lebih baik kan yang tahu kalian, nggak cuman kamunya doang tapi kedua belah pihak gitu, maksudnya pasangan, maksudnya dari suami dan istrinya juga. Jadi menurut gue perlu sih itu dibicarakan baik-baik, karena baik menurut kita belum tentu baik menurut kamu. Semuanya kan pasti ada plus minusnya gitu, kayak semua cobaan dalam rumah tangga, nggak hanya rumah tangga sih, maksudnya setiap manusia kan cobaannya beda-beda. Mungkin kalau tadi permasalahannya tinggal sama orang tua, mungkin kayak misalnya gue sih nggak masalah banget gitu tinggal sama mertua tuh, menurut gue menyenangkan sekali gitu. Tapi mungkin beda-beda gitu, maksudnya ada yang bisa deket, ada yang enggak, ada yang dapat rezekinya suaminya juga yang baik banget, ada juga yang cuek banget. Jadi itu menurut gue balik lagi ke kalian semua, jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Nah, seru banget, ini banyak cerita-cerita yang mungkin diambil. Ini mungkin bisa jadi salah satu apa ya, kadang-kadang kalau misalnya kita tuh berkutat sama permasalahan kita doang, terus kita nggak lihat ke kanan kiri, nggak piknik gitu ya, kayaknya tuh kadang-kadang kita ngerasa tuh permasalahan kita udah paling terbesar di dunia ini, di permukaan bumi ini. Tapi di saat kita lihat sharing cerita orang lain, terus kita juga bisa sharing ke orang lain, itu palingnya bisa meringankan beban kita. Jadi kayak apa ya, ya setiap orang mungkin punya permasalahan beda-beda gitu. Nggak semua orang juga kayaknya mulus-mulus aja, walaupun kelihatannya sekarang kan karena ada media sosial kayak semuanya tuh kayak smooth, tapi ternyata kan tidak begitu gitu. Jadinya dengan kita sering lihat sharing curhatan itu, ya kita melihat bahwa sebenarnya permasalahan di muka bumi itu banyak sekali, dan bukan jadi tuh nggak kayak gitu, kayak nggak terfokus terus sama masalah yang kita hadapin gitu. Jadi insya Allah dengan sesi curhat di Nagitas Corner, mungkin kalian ntar di kolom bisa kayak sharing gitu, kayak antara komentar, jadi bisa bisa tukar curhatan, tukar pikiran juga. Jadi insya Allah banyak berkahnya dan banyak manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa di Nagitas Corner.